Makasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap anggota Komisi 9 yang saya hormati, Kepala BGN, Deputi, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa hari ini agenda kita adalah evaluasi kinerja BGN selama triwulan pertama. Ya, kaitan dengan tadi sudah disampaikan oleh dua teman kita masalah anggaran yang baru bisa terrealisasi hanya 3% dari 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar, bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisiensi anggaran. Bahkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah ini kepada BGN luar biasa. Bahwa ini adalah salah satu memang program prioritas Presiden Prabowo makan bergizi gratis ini. Nah, saya melihat hari ini kita akan ada bom waktu bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya enggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur, hampir 40% itu sebagian juga ada yang kader kami, yang DPRD kabupaten, ya, yang membangun SPPG dan lain sebagainya. Dan termasuk juga seperti yang disampaikan sama Ibu Irma tadi, begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan gitu. Ya. Kurangnya pengawasan dari BGN. Bahkan saya tanya sama SPPG-nya, kalau ada keluhan dia bingung mau mengeluh kemana gitu. Karena penanggung jawab di masing-masing provinsi atau kabupaten kota itu enggak ada. Jadi kalau ada masalah, dia mau mengeluh kemana? Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat, sampai teriak dia. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab itu? Yang kedua, anak SMP. Anak SMP dikasih buah jeruk itu asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya, waduh kecutnya minta ampun yang kecil-kecil itu. Yang ketiga, nasinya begitu diterima oleh siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak atau gimana? Nah, ini yang perlu coba kita evaluasi kaitan dengan serapan anggaran, yang kedua dengan kurangnya pengawasan terhadap SPPG yang sudah berjalan. Usul kami mungkin kita coba robah sekarang pola kemitraan. Bagaimana Badan Gizi Nasional ini bermitra dengan pemerintah daerah kabupaten kota. Karena yang punya rakyat, yang punya semua-semuanya itu adalah Pemda. Jadi kalau bisa dari Badan Gizi Nasional ini ada pola kemitraan atau kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten. Dan pemerintah daerah itu luar biasa punya aset yang di mana-mana. Bisa kerjasama, mereka punya aset di masing-masing sekolah dan mereka akan tahu. Kalau kita akan merubah pola kemitraan dengan pemerintah daerah, maka mereka bertanggung jawab terhadap apa yang ini. Dibandingkan kita membangun kemitraan dengan orang per orang, gitu, agak susah, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu kita butuhkan SPBG kurang lebih 30.000. Tapi sekarang saja baru ada realisasi sekitar 1.200 sekian. Masih kita butuh lagi SPBG sekitar 28.000. Apa bisa ini?
Tetapi kalau kita membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, insya Allah ini akan bisa kita realisasi dengan cepatnya. Ya tadi saya sudah singgung kaitan dengan penanggung jawab di masing-masing provinsi, kita juga ingin tahu gitu. Karena yakin kami anggota Komisi 9 ini di masing-masing dapil itu kita ingin tahu gitu. Di samping kami juga program sosialisasi makan bergizi sebagai anggota Komisi 9 ini, kami ingin tahu juga penanggung jawab di provinsi itu siapa, penanggung jawab di kabupaten itu siapa, gitu. Supaya enak kita bisa berkomunikasi dan menjalankan tugas kami sebagai anggota dewan untuk mengawasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di daerah. Yang terakhir, di NTB itu baru berjalan SPPG 30 bukan 49. Saya cek itu kok saya jalan kaki. Ya. Dari Bima, dari 10 kabupaten kota itu saya sudah cek. Ya. Jadi saya betul-betul konsen untuk makan bergizi gratis ini untuk di NTB. Ya. Karena sudah brandnya di sana itu, kalau mau tanya makan bergizi gratis itu tanya sama Pak Mazim gitu. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Nah, makanya saya jalan terus. Ada di sini Pak Kombes Iwan hadir, kebetulan putra Lombok juga itu. Pak Lalu Iwan, asisten deputi. Ya. Jadi saya sering komunikasi sama beliau selaku putra asli Lombok yang ada di BGN. Jadi itu mungkin usul saya. Jadi karena masih banyak teman-teman yang mau menyampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.